Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, selamat sore, selamat petang. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua, untuk semua muslimin muslimat, untuk semua netizen, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Karena memang sering kita temukan di media sosial bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga dikenal dengan seorang nasabah lantaran di dalam karya beliau yaitu Mu'jam Syuyukh ya, atau lebih dikenal dengan nama Sabat. Jadi Sabat itu adalah satu karya di mana seorang ulama itu dalam karya tersebut menyebutkan para masyaikh-masyaiknya, kemudian sanad-sanadnya, sanad keilmuan, baik keilmuan bidang-bidangnya, baik itu ilmu fikih, usul fikih, hadis, tafsir, thariqah, dan lain sebagainya. Nah memang, jika ada pertanyaan ya, karena tadi sudah viral di media sosial, bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah seorang yang ahli dalam bidang nasab, atau dengan kata lain adalah an-nasabah. Nah, mari kita cek kebenarannya. Kita telusuri dalam kitab Tabaqatun Nasabin, karya dari Syekh Bakr Abi Zaid. Itu memang menyebutkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai salah seorang nasabah. Dan di sana menyebutkan salah satu karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yaitu Mablaghul Arab fi Fakhril Arab. Nah, hanya saja kitab ini tidak membahas tentang nasab secara khusus, tapi lebih kepada keutamaan yang dimiliki oleh bangsa Arab. Sebenarnya kitab Mablaghul Arab ini merupakan satu ringkasan ya dari sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Abil Husain Abdurrahman Al-Iraqi, yang lebih dikenal dengan nama Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau meringkasnya. Nah, di mana beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam muqaddimah atau khutbah kitabnya, beliau itu menyebutkan ya, beliau di halaman 22 di dalam khutbah kitabnya menyebutkan walamma azamtu ala hadzal maqsadin nafi'. Ketika saya berazam untuk melakukan atau untuk melaksanakan tujuan ini, yaitu beliau ingin menyusun sebuah risalah yang ringkas untuk mengetahui atau untuk menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh bangsa Arab. Kemudian ra'aitu li Syekhul Islam Al-Huffaz Abil Husain Abdurrahman Al-Iraqi ta'lifan fi dzalika hafila. Kemudian saya itu menemukan karya dari Syekh Zainuddin Al-Iraqi itu ternyata sangat luas pembahasannya. Lakin tawwalahu bil asanidil katsirah, tetapi beliau memperbanyak sanad-sanad yang banyak, wa turuqil mustafidati syahirah, dan juga torik-torik, turuk atau sanad ya, sanad-sanad yang banyak yang masyhur. Qasadtu ikhtisarahu fi duna asyrati fusulin. Kemudian saya ingin meringkasnya kurang dari 10 fasal ya, bihaitsu dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita teliti bahwa di dalam kitab Mablaghul Arab ini ternyata memang bukan membahas tentang nasab-nasab ulama. Jadi nasab-nasab atau nasab-nasab dari bangsa Arab, bukan. Tetapi ini hanya membahas tentang keutamaan-keutamaan dari bangsa Arab melalui hadis-hadis Nabi, dan ini pun beliau ringkas dari karya dari Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, sehingga kitab ini ya sebenarnya dengan adanya kitab ini pun tidak bisa menjadi sebuah bukti bahwasanya Syekh Ibnu Hajar itu adalah seorang nasabah atau seorang ahli nasab, sehingga keterangan yang disampaikan oleh Syekh Bakr Abi Zaid dalam kitabnya Tabaqatun Nasabin itu ya tidak sesuai gitu ya. Di sisi lain memang di dalam kitab Sabat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dan itu kitab ini ditahqiq oleh guru saya, yaitu namanya Syekh Dr. Amjad Rashid ya. Beliau dari Yordania. Tuh, ya saat itu beliau adalah salah satu dari dosen kami di kampus. Nah, memang kalau kita telusuri ya, jadi tokoh Ibnu Hajar itu apa sih? Itu apakah beliau adalah seorang ahli
fikih saja atau bagaimana? Nah, mari kita dengarkan beberapa komentar dari para ulama tentang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Jadi ini ada beberapa pujian atau katakanlah komentar dari beberapa ulama yang diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah. Beliau mengatakan Asy-Syaikhu al-Imamul Alimul Allama al-Muhaqqiq as-Salih an-Nasik. Seorang syekh, imam, alim, allama, muhaqqiq, ahli tahqiq, orang yang soleh dan orang yang ahli ibadah, an-Nasik ya. Sahib itu dan seterusnya. Nah, sehingga di sini pun tidak ada keterangan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar itu adalah ahli nasab. Kemudian juga Syekh Ali Al-Qari Al-Hanafi, beliau di dalam kitabnya Mirqatul Mafatih ya menyebutkan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar itu Syekhuna Al-Alimul Allama wal Bahrul Faham, Syekhul Islam, Muftil Anam, Sahibut Tasanif fil Katsirah wa Ta'alif fi Syahirah dan seterusnya. Itu pun juga tidak ada redaksi bahwa Ibnu Hajar itu, Syekh Ibnu Hajar itu adalah seorang yang ahli nasab. Dan juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitabnya Nurus Safir ketika menyifati atau memberikan komentar atas Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa beliau Asy-Syaikhu Al-Imam Syekhul Islam Khatimatul Futya wa Tadris wa Nashiru Ulumil Imam Muhammad bin Idris dan seterusnya. Itu pun juga sama, tidak ada redaksi bahwa Imam Ibnu Hajar itu adalah seorang yang ahli nasab atau nasabah. Itu juga dengan Syekh Syaukani di dalam kitabnya Al-Badrut Talib fi di dia. Imam Asy-Syaukani juga mengomentari tentang Ibnu Hajar bahwa Ibnu Hajar itu bar'a fi jami'il ulum khususan fiqh Syafi'i wa sannafa at-tasannif al-hasanah. Beliau itu pakar dalam semua ilmu, khususnya adalah fikih mazhab Syafi'i, dan beliau mengarang beberapa karangan-karangan yang bagus. Nah, dan seterusnya. Nah, ini pun juga sama. Ini dari beberapa kutipan-kutipan yang saya sebutkan tadi, yang oleh muhaqqiq kitab ini, muhaqqiq kitab Sabit Syekh Ibnu Hajar, yaitu guru saya Syekh Dr. Amjad Rashid, itu tidak ada sedikit membahas tentang nasab. Ya, itu memang beliau menyebutkan thariqah yang ada di kalangan Ba'alawi. Dan redaksi inilah yang dikutip oleh Abuya Kiai Haji Muhtar ya, di dalam kitabnya Al-Husamul Maslul, ya mengutip keterangan silsilah thariqah Ba'alawi ya dari sini. Dan itu ternyata merupakan kutipan dari kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif, yaitu karya dari Syekh Abu Bakar Al-Idrus ya. Nah, sehingga ketika Syekh Ibnu Hajar di sini ya menyebutkan wal nakhtim bi tariqatin jalilah aliyatil miqdar, dan bagusnya kami menutup pembahasan ini dengan menyebutkan thariqah yang agung aliyatil miqdar ya, yang kadarnya itu tinggi, di anna masyayikha min awalihim ila muntahahum min alil bait, ya karena para masyayikhnya dari awal sampai akhirnya itu adalah dari ahlil bait, kullun anabihi, dan masing-masing itu dari bapaknya. Maka qala al-qutbu Abu Bakar Al-Idrus, berkatalah al-qutub Abu Bakar Al-Idrus, dan ini disebutkan dari kitab Al-Juz'ul Latif fit Tahkim Syarif, halaman, kalau cetakan yang lama itu halaman 25, kalau cetakan yang baru di akhir dari kitab Diwan Al-Idrus itu di halaman 394. Nah, sehingga sebenarnya di sini Syekh Ibnu Hajar itu tidak menambahkan apapun. Ya, artinya beliau tidak mengomentari thariqah dari Ba'alawi ini. Beliau hanya menyebutkan bahwa thariqah Ba'alawi itu begini dan begini. Itu kan lantaran alasan ini dan itu. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwasanya ketika Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan nasab ini, ya, kemudian lalu kita menyebutkan bahwasanya Ibnu Hajar itu adalah seorang yang ahli nasab, ya tidak bisa menjadi dalil. Lalu bagaimana? Ya karena, atau alasannya apa? Ya karena Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu hanya sekedar mengutip keterangan yang beliau dapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif. Dan itu tidak bisa dikatakan bahwa Syekh Ibnu Hajar adalah seorang ahli nasab. Bagaimana bisa seorang yang mengutip keterangan dari sebuah kitab, kemudian kutipan tersebut diabadikan di dalam karyanya, yaitu
di dalam kitab sahabatnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh Ibnu Hajar itu dikatakan sebagai seorang yang ahli nasab, yaitu tidak sesuai. Nah, sehingga komentar saya atau saran saya lah kepada siapa Ustadz Wafi itu ya, jadi kaji yang benar. Meskipun nama dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu ada di dalam Tabaqatun Nasabin, kemudian menyebutkan sebuah karyanya Imam Ibnu Hajar, yaitu tadi itu Bulughul Arab, ya, fi Fakhril Arab, yaitu tidak menjadi bukti bahwasanya Syekh Ibnu Hajar adalah seorang ahli nasab. Kemudian sisi lain bahwasanya ketika Syekh Ibnu Hajar itu menyebutkan silsilah nasab dari Ba'alawi yang kemudian diabadikan di dalam sahabatnya Syekh Ibnu Hajar, itu pun juga sama, karena beliau hanya sekedar mengutip keterangan dari Al-Qutb Abu Bakar Al-Idrus atau Syekh Abu Bakar Al-Idrus di dalam kitabnya Al-Juz'ul Latif Fit Tahkim Asy-Syarif. Nah, sehingga itu pun sama, tidak menjadi bukti bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami adalah seorang nasabah atau seorang ahli nasab atau pakar nasab. Sudah kita ketahui bahwasanya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah bukanlah seorang ahli nasab, dan apa kita pahami dari pernyataan dari Ustadz Wafi itu seakan-akan bahkan menggiring opini bahwasanya Syekh Ibnu Hajar adalah ahli nasab, padahal tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya maka wajar jika Kiai Haji Imaduddin ketika diajak untuk berdebat, berdiskusi dengan Ustadz Wafi itu nggak mau. Kenapa ya Kak? Tahu kadarnya, tahu kadar dari siapa Ustadz Wafi ini. Lantaran apa ya? Lantaran untuk apa menentukan seseorang itu ahli nasab atau bukan, kan nggak tahu. Dari mana beliau, dari mana Ustadz Wafi ini mengetahui bahwasanya Ibnu Hajar ini adalah seorang ahli nasab, sementara hal ini tidak dapat dibuktikan. Ketika beliau menyebutkan misalkan di sabatnya, di Mu'jam Syuyukhnya, di dalam Mu'jam Syuyukhnya menyebutkan nasab dari Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah, kemudian juga itu merupakan salah satu bukti bahwasanya nasab dari Ba'alawi itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, ya tidak seperti itu. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bukanlah seorang ahli nasab. Nah, sehingga dari sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan dari sini kita harus mengetahui bahwasanya apa yang mereka gaungkan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah seorang nasab, itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.